Serigala dan 7 Kambing. Suatu hari, hiduplah seorang ibu kambing di sebuah pondok kecil yang cantik di tepi hutan. Dia memiliki 7 anak kambing kecil dan sangat menyayangi mereka semua. Beberapa kali ibu kambing harus meninggalkan pondok untuk mendapatkan makanan bagi dirinya dan anak-anaknya. Dan hari ini adalah salah satu dari hari-hari tersebut. Dia memanggil semua anak-anaknya untuk berbicara dengan mereka tentang keamanan. Dengarkan baik-baik anak-anakku yang terkasih. Saya perlu keluar untuk mendapatkan makanan untuk semua orang. Aku ingin kalian semua berhati-hati karena aku mendengar ada serigala berkeliaran. Dia sangat berbahaya dan jika dia datang ke sini dan melihatmu keluar dan dia pasti akan memakan kalian semua. Dia adalah serigala yang sangat licik. Dan dia bahkan akan mencoba menipu kalian dengan menyamar. Dia dikenal dengan suara serak dan cakar hitamnya. Jadi tetaplah di dalam rumah dan jangan membuka pintu untuk siapapun. Jangan khawatir ibu, kami akan benar-benar sangat berhati-hati dan mengikuti semua yang ibu katakan. Kami tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ibu bisa pergi tanpa khawatir. Jadi, dia mendorong ke-7 anak kambing kecilnya ke pondok dan memastikan mereka mengunci pintu depan sebelum dia pergi ke dalam hutan. Pada saat yang sama, serigala tua yang cerdik bersembunyi di balik pohon dan memperhatikan induk kambing tua itu pergi. Beberapa menit kemudian terdengar suara ketukan keras di pintu. "Siapa di sana?" "Buka pintunya. Ini ibumu dan aku punya beberapa hal bagus untuk kalian semua." Tetapi kambing-kambing kecil itu mendengar suara kasar dan tahu bahwa ini bukanlah ibu mereka. Jadi mereka berkata, "Anda bukan ibu kami. Ia memiliki suara yang manis dan sangat bagus. Dan Anda terdengar kasar dan buruk. Anda pasti serigala. Jadi pergilah karena kami tidak akan membuka pintu." Maka serigala pergi dan memikirkan bagaimana caranya ia dapat menyamarkan suaranya. Dia pergi untuk mencari lebah-lebah di pohon dan mengambil sarang lebah tersebut untuk membuat suaranya menyenangkan dan manis. Dia kemudian kembali ke pondok kambing dan mengetuk pintunya. "Buka pintu anak-anakku, ini aku, ibumu tersayang, dan aku telah membawa beberapa hal indah untuk kalian semua." Tetapi, serigala meletakkan cakarnya yang besar dan hitam di jendela, dan anak kambing melihat cakar tersebut. Mereka tahu ada sesuatu yang salah. Tidak. Ibu kami tidak memiliki cakar hitam besar seperti itu. Dia memiliki kuku kecil yang cantik. Anda pasti serigala. Pergi. Serigala pun pergi lagi dan berpikir bagaimana caranya dia bisa menyamarkan cakarnya. Serigala pun punya ide cemerlang. Dia bergegas ke sudut tempat si tukang roti tinggal dan diam-diam mencelupkan cakarnya ke dalam sekantung tepung. Serigala pun bergegas kembali ke pondok dan ketika dia sampai di sana, dia berpikir, "Sekarang kita akan melihat apakah anak kambing yang menyedihkan itu akan membuka pintu atau tidak." Dia mengetuk pintu untuk ketiga kalinya, memanggil anak-anak kambing tersebut. "Buka pintunya anak-anakku yang tercinta, ini ibumu, dan aku sudah membawa sesuatu yang sangat lezat untuk kalian semua makan." Kambing kecil tertua pergi ke jendela dan berteriak, "Tunjukkan kaki Anda, jadi kami bisa melihat apakah Anda benar-benar ibu kami." Serigala meletakkan kakinya, ditutupi adonan dan tepung di dekat jendela. "Kamu mengerti? Ini benar-benar aku, ibumu kali ini." Begitulah cara anak kambing diperdaya oleh serigala untuk mempercayai bahwa yang berada di luar pintu benar-benar ibu mereka. Anak kambing tertua dengan hati-hati membuka pintu. Serigala pun langsung masuk dengan segera. Dengan lolongan hebat dan suaranya yang kasar, kambing-kambing kecil itu pun mulai berteriak dan mencari tempat bersembunyi di pondok kecil itu. Seorang anak kambing mencoba bersembunyi di bawah meja, tetapi serigala menemukannya dan melahapnya. Sedetik kemudian, ada yang bersembunyi di balik kompor, tetapi serigala menemukannya dan juga melahapnya. Yang ketiga bersembunyi di dapur, tetapi serigala menemukannya dan melahapnya. Yang keempat bersembunyi di balik kursi malas ibunya, tetapi serigala menemukannya dan melahapnya. Yang kelima bersembunyi di bawah selimut,
Tetapi serigala menemukannya dan melahapnya. Yang keenam berusaha bersembunyi di bak cuci. Tetapi serigala menemukannya juga dan melahapnya. Hanya yang ketujuh, yang termuda dan terkecil, yang berhasil bersembunyi di balik jam kakek tua, yang lolos. Ketika dia tidak bisa menemukan orang lain, serigala pun menggerutu. Saya benar-benar tidak ingat berapa banyak dari mereka yang ada di sini. Apakah itu 6 atau 7? Saya tidak ingat berapa banyak dari mereka yang telah saya makan. Dia pun tertawa dan menggosok perutnya. Lagi pula, aku cukup kenyang. Saya akan pergi dan berbaring sedikit. Jika ada yang tersisa, saya akan menangkap mereka nanti. Itu pasti. Dia pun berjalan keluar, menemukan tempat yang nyaman di bawah pohon apel, dan pergi tidur. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mendengkur dengan keras. Akhirnya, ibu kambing kembali dengan makanan dan dia terkejut. Dia melihat pintu depan terbuka lebar. Dia berlari ke dalam dan mulai menangis ketika melihat betapa berantakannya rumah itu. Dia tahu bahwa ini hanya bisa berarti satu hal. Serigala telah ada di sini dan telah mengambil semua anak-anaknya. Dia pun menangis. Tapi kemudian, ibu kambing mendengar suara kecil datang dari sudut ruangan. Ibu, apakah itu kamu? Ini aku. Kamu di mana? Apa yang terjadi di sini? Kemudian, anak terkecil keluar dari tempat persembunyiannya di belakang jam kakek dan menceritakan semua yang terjadi kepadanya. Oh sayang. Ibu kambing pun menangis. Sungguh suatu bencana. Dia memutuskan untuk keluar untuk melihat apakah ada yang bisa dilakukannya. Dan di sana, di bawah pohon apel, dia melihat sosok serigala tua besar tertidur lelap dan mendengkur. Dia mendekatinya dan melihat ada beberapa gerakan di dalam perut serigala. Itu membuat ibu kambing berpikir bahwa anak-anaknya mungkin masih hidup. Dia bergegas ke dapur dan mengambil gunting besar. Dia lalu memotong perut serigala. Dan tak lama kemudian, keenam anaknya melompat keluar dari perut serigala. Satu demi satu. Ibu kambing pun lega anak-anaknya telah kembali. Serigala jahat itu begitu rakus sehingga dia menelan mereka semua tanpa mengunyah. Sehingga semua bayi kambing selamat. Dia bergegas masuk lagi dan kembali dengan jarum besar dan benang. Dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi dan mengambil beberapa batu besar. Kami akan mengisi perutnya dengan batu, dan kemudian kami akan menjahitnya kembali. Itu akan memberinya pelajaran. Masing-masing kambing kecil itu segera kembali dengan membawa batu besar, sebesar yang bisa mereka bawa. Dan ibu kambing menyimpan semua batu tersebut di dalam perut serigala. Setelah selesai, dia menjahit perut serigala lagi. Dan ketika itu selesai, mereka semua masuk ke dalam pondok, di mana mereka semua duduk di dekat jendela dan sama-sama menunggu dan menyaksikan serigala bangun. Akhirnya, serigala itu bangun. Dia pun merasa tubuhnya agak lelah dan berat. Dirinya juga merasakan haus, sangat-sangat haus. Dengan susah payah, dia berhasil mengangkat dirinya dan tersandung ke sungai. Mengerang dan terus mengerang sepanjang waktu. Oh, aku benar-benar haus. Aku bahkan bisa meminum seluruh sungai ini. Akhirnya, dia datang ke sungai dan menunduk untuk minum. Tapi dengan semua batu di perutnya, badannya pun menjadi berat dan membuatnya hilang keseimbangan. Sang serigala jatuh dan meluncur ke tepi sungai, langsung menuju ke dalam air, di mana dia menghilang di bawah permukaan dan tenggelam. Serigala sudah mati! Serigala sudah mati! Ibu kambing pun lalu memanggil semua anaknya. Sekarang dengarkan aku. Pertama, kita akan pergi dan membersihkan rumah. Lalu kita akan mengadakan pesta besar dengan beberapa makanan yang saya bawa kembali dari hutan untuk merayakan keselamatan kita dari serigala yang mengerikan. Dan 7 anak kambing kecil pun belajar untuk tidak pernah mempercayai orang asing. Mereka pun mengadakan pesta terbaik dalam hidup mereka. Moral dari cerita ini, orang jahat pada akhirnya akan selalu dihukum.